在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Memusnahkan Lightning Hammer. Hanya ketika nyala hijau giok terakhir menyusut ke dalam tubuh Xiaoyan, aura melonjak akhirnya berhenti perlahan. Bahkan tidak sedikit pun Douqi merembes dari permukaan tubuh Xiaoyan, namun, tekanan tak terlihat dengan cepat menyebar dengan Xiaoyan di tengah. Perasaan tertekan ini jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah dia menggunakan Dewa Petir turun. Jika Hong Chen saat ini berada di level bintang 9 Do Huang, Xiaoyan harus benar-benar berada di puncak kelas Do Huang, dia hanya selangkah lagi dari kelas Do Zong. Sungguh teknik rahasia yang kuat. Peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan Dewa Petir Discen dari Wind Lightning Pavilion tidak dapat dibandingkan dengannya. Sepertinya Suer benar-benar mengundang makhluk yang luar biasa. Han Qi memandang Xiaoyan, yang auranya agak mirip dengannya, dari kursi klan Han. Kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia tersenyum dan berbicara pada dirinya sendiri. Saat dia di akademi dalam saat itu, dia berani campur tangan dalam pertempuran antara Do Haung saat dia masih menjadi Dadosi biasa. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, prestasinya secara alami akan menjadi lebih mengerikan. Meskipun Hong Chen jenius, dia lebih rendah di depan Xiaoyan. Han Yue tersenyum manis saat dia menjelaskan, dia juga bersuka cita saat melihat Xiaoyan berada di atas angin. Bagaimanapun, ini terkait dengan pernikahannya. Bohong jika dia mengatakan dia tidak gugup. Han Sui di sampingnya juga tertawa pelan saat mendengar apa yang dikatakan Han Qi. Matanya yang cantik menatap pemuda berpakaian linen di arena. Pakaian yang biasanya terlihat sangat biasa itu memberinya perasaan kekuatan yang istimewa, namun biasa saat dikenakan olehnya, itu seperti pedang tak tertandingi yang tersembunyi di dalam sarung biasa, memancarkan aura pedang tajam yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Pemuda yang saat ini berada di arena tidak diragukan lagi adalah eksistensi paling mempesona di panggung batu langit. Xiaoyan menghela nafas panjang saat dia merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Meminjam efek dari teknik rahasia, dia telah mencapai puncak kelas Do Huang. Selama sekejap ini, dia sepertinya secara samar-samar merasakan lapisan film yang tidak ada. Lapisan film ini tampaknya tidak ada, namun, terlepas dari bagaimana kekuatan di tubuhnya naik, dia akhirnya kesulitan menyentuhnya, bahkan tidak perlu mendiskusikan untuk menerobosnya. Mungkinkah ini penghalang terobosan ke kelas Do Zong? Xiaoyan berpikir dalam-dalam sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Setelah percobaan singkat, dia samar-samar menyadari bahwa Douqi yang dibutuhkan untuk terobosan ke kelas Do Zong pasti akan menjadi jumlah yang sangat menakutkan. Meskipun dia saat ini berada di puncak kelas Do Huang, masih ada jarak yang sangat jauh ke tahap itu. Langkah kecil ini adalah sesuatu yang banyak ahli tidak dapat lompati selama hidup mereka. Orang bisa membayangkan kesulitan yang terlibat. Jika saya memiliki dua perubahan terakhir dari perubahan misterius Skyfire saat ini dan menggunakannya dalam kolaborasi dengan api surgawi, apakah saya bisa menerobos penghalang itu? Mata Xiaoyan berkedip-kedip sementara hatinya terasa sedikit mendidih. Metode ini mungkin benar-benar berguna. Jika dia punya waktu di masa depan, dia mungkin bisa mencobanya. Xiaoyan dengan cepat menarik pikirannya kembali ke kenyataan saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah serius Hong Chen di sisi berlawanan. Tangannya segera memegang penggaris beratnya dengan erat saat kakinya melangkah maju. Dengan satu langkah, dia hampir melintas lebih dari ratusan kaki. Ekspresi Hong Chen juga sedikit berubah saat Xiaoyan melangkah maju. Petir berwarna perak dengan cepat muncul di bawah kakinya. Segera, tubuhnya bergetar. Ci, seorang penguasa berat hitam gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Hong Chen. Itu dengan kejam menabrak kepalanya, namun, tidak ada darah yang terlihat berceceran. Sebaliknya, penggaris melewati gambar tersebut. Gerakan 3000 petir ya. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya setelah tubuhnya muncul kembali. Kakinya tiba-tiba bergeser lebih dari selusin langkah dengan cara yang aneh. Penguasa berat itu seperti tombak panjang yang menembus lurus ke arah ruang tertentu di depan.
Dentang, palu logam hitam gelap dengan tergesa-gesa muncul dari ruang kosong ketika penggaris berat itu tertusuk, palu bertabrakan hebat dengan penggaris, dengan segera, seseorang bisa melihat sosok yang muncul, kaki Hong Chen menginjak tanah saat dia buru-buru mundur lebih dari 10 langkah, baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya. Mengapa gerakan 3000 petir tidak berpengaruh padanya? Sok melintas di wajah Hong Chen setelah posisinya sekali lagi dengan mudah diidentifikasi oleh Xiao Yan, tangannya, yang memegang penguasa petir perkasa, sedikit gemetar, serangan sengit oleh Xiao Yan sebelumnya hampir membuat seluruh lengannya mati rasa, setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, kekuatan Xiao Yan jelas menjadi lebih kuat dari Hong Chen. Senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan melebar setelah memaksa Hong Chen mundur dengan ayunan penguasanya, dia mengambil langkah berulang kali, masing-masing dari jarak 10 meter, dalam sekejap mata, dia sekali lagi menyusul Hong Chen, lengannya gemetar dan banyak bayangan penguasa berulang kali muncul, akhirnya, mereka tampaknya telah berubah menjadi gelombang besar yang sangat besar yang datang satu demi satu saat mereka dengan keras menghantam Hong Chen. Dihadapkan dengan serangan tiba-tiba yang liar dan kejam oleh Xiao Yan, Hong Chen menjadi tampak menyedihkan, palu petir perkasa di tangannya menari berulang kali saat membawa suara petir angin samar dan dengan kejam diayunkan ke arah bayangan penguasa yang menutupi Xiao Yan. Dentang, kiang, dentang, dua sosok manusia melintas berulang kali di arena. Kecepatan keduanya sangat bagus, orang biasa hanya bisa mendengar suara berulang dari benturan senjata dan percikan api yang meletus darinya, hanya orang-orang dengan mata tajam yang bisa menemukan tubuh kedua orang itu. Pada saat ini, situasi di arena adalah di mana Hong Chen secara bertahap jatuh ke dalam kerugian setelah Xiao Yan menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Dokinya tidak sekuat Xiao Yan, saat membandingkan ketangkasan, Xiao Yan dapat mengandalkan persepsi spiritualnya untuk mengidentifikasi posisi Hong Chen kapan saja, jika dalam hal kekuatan fisik, tubuh Xiao Yan jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah disempurnakan oleh banyak harta karun alam dan api surgawi, bagaimana Hong Chen bisa bertarung dengan Xiao Yan dalam situasi ini jika dia selalu dirugikan? Setiap orang yang bermata tajam dapat mengatakan bahwa peluang Hong Chen menang dalam situasi seperti ini sudah mulai menurun tajam. Orang-orang dari klan Han dan Hong secara alami berada di antara mereka yang bisa merasakan situasi seperti itu. Anggota klan Han menampakkan senyum lebat sementara anggota klan Hong menjadi murung. Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Hong Chen. Keyakinan ini berawal dari penampilannya selama bertahun-tahun dan kemampuannya. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa klan Han akan menemukan seorang ahli yang benar-benar bisa bersaing dengan Hong Chen atau bahkan lebih kuat darinya. Ini mengejutkan mereka. Kiang, penguasa berat dan palu logam sekali lagi bertabrakan dengan keras, mata Xiao Yan berubah sedikit dingin, lengannya seperti ular karena dipelintir dengan cara yang aneh sebelum tiba-tiba muncul di depan Hong Chen, telapak tangan Xiao Yan hancur dan menghantam dada Hong Chen dengan cara seperti kilat. Grok, sebuah kekuatan yang kuat segera menyapu tubuh Hong Lai seperti air banjir saat telapak tangan jatuh. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan, tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang, menyeret tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya lebih dari belasan meter, baru kemudian tubuhnya perlahan berhenti. Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan seruan terdengar di sekitar mereka. Ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar memuntahkan darah dan terluka sejak kedua belah pihak mulai bertengkar. Selain itu, keterkejutan di wajah mereka menjadi lebih padat ketika mereka melihat bahwa orang yang dipaksa kembali setelah terluka adalah Hong Chen. Dengan pertempuran yang terus berlanjut hingga tahap seperti itu, beberapa orang yang telah mengamati dengan cermat telah menemukan bahwa Hong Chen bahkan tidak menyentuh pakaian Xiao Yan sejak awal. Namun, Hong Chen telah berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit setelah memaksa Hong Chen kembali dengan telapak tangan, dia melirik Hong Chen di tanah di kejauhan dan dengan lemah berkata, "Berdiri, telapak tangan itu tidak akan mengambil nyawamu." Pah! Wajah Hong Chen gelap dan dingin, matanya dipenuhi dengan keganasan, seteguk darah segar yang bercampur dengan air liurnya dimuntahkan sebelum dia perlahan naik. Kata-kata sinis terlontar dari mulutnya, "Kamu adalah orang pertama dari generasi yang sama yang telah memaksaku menjadi seperti itu."
Hong Chen mengusap jejak darah dari sudut mulutnya, dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan sepasang mata buas yang tampaknya milik binatang buas yang terluka, dia dengan kasar menggigit lidahnya dan seteguk darah segar dimuntahkan, itu tersebar ke Mighty Lightning Hammer, ketika darah segar bersentuhan dengan palu, bau darah segera mulai menyebar ke Mighty Lightning Hammer. Hong Chen menghirup udara dalam-dalam sementara tangannya memegang Mighty Lightning Hammer. Raungan segera dipancarkan dari mulutnya saat afinitas petir yang hebat Douki melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara terkekeh, muncul seperti kilat. Akhirnya, itu benar-benar berkumpul di Mighty Lightning Hammer di tangannya. Dengan pengumpulan jumlah petir Douki yang meningkat, jejak darah di Mighty Lightning Hammer juga tersebar, itu bergabung dengan petir Douki, menyebabkan kekuatan liar dan kekerasan di dalamnya melonjak berkali-kali. Melihat tindakan Hong Chen di arena, ekspresi orang-orang di klan Hong sedikit berubah, pria tua berpakaian abu-abu itu juga menghela nafas lembut sambil berkata, dia benar-benar memaksa Hong Chen untuk menggunakan keterampilan Dou yang secara pribadi diajarkan kepadanya oleh pemimpin paviliun-paviliun utara kita, Xiao Yan ini memang sangat kuat, sepertinya hampir tidak ada orang di antara generasi yang sama dari Wind Lightning Pavilion yang bisa bersaing dengannya, kecuali kalau... Pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit gemetar ketika kata-katanya mencapai titik ini, segera, dia bergumam, kecuali Nona Feng yang bertengkar. Tubuh Hong Lei langsung menegang saat mendengar ini, suaranya yang tertahan berbicara dengan kaget, Nona Feng. Old Huan, apakah Anda mengacu pada Nona Feng yang merupakan satu-satunya di Wind Lightning Pavilion dalam 100 tahun terakhir yang telah melewati tes Sky Lightning Tower? Orang tua berpakaian abu-abu mengangguk acuh tak acuh, dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat matanya menatap arena. Douki dalam tubuh Hong Chen di arena benar-benar dituangkan ke dalam Mighty Lightning Hammer, cahaya petir yang berukuran lebih dari 100 kaki bertahan di atasnya, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Membasmi Lightning Hammer, suara serak tiba-tiba dipancarkan dari dalam cahaya petir, segera, palu petir perkasa di tangan Hong Chen muncul seperti kilat langit yang sangat besar yang dengan keras menghantam tanah. Saat itu, seluruh panggung batu langit mulai bergetar dengan sangat kuat. Ao, palu petir perkasa menghantam tanah dengan keras. Retakan yang sangat besar berulang kali menyebar, segera, cahaya petir yang berukuran lebih dari 100 kaki berubah menjadi binatang petir buas yang mengguncang tanah dan membentuk banyak retakan saat keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah. Setelah mengambil beberapa langkah dengan cara ini, itu muncul di atas kepala Xiao Yan seperti kilat, raungan yang menggetarkan jiwa terdengar dan cakarnya, yang diaglomerasi dari petir, dengan keras menghantam kepala Xiao Yan. Ruang angkasa menjadi terdistorsi dengan serangan ini, benang garis spasial hitam gelap bahkan muncul samar-samar. Kekuatan ini memang menakutkan. Dihadapkan dengan kecepatan dan serangan menakutkan binatang petir buas ini, Xiao Yan juga merasa sedikit terkejut di dalam hatinya, cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dengan segera, tubuhnya mengeluarkan suara, siu, berubah menjadi banyak bayangan saat dia mundur, dengan mudah menghindari serangan seperti petir, namun, Xiao Yan tampaknya telah memikirkan sesuatu setelah mundur untuk jarak pendek, dia tiba-tiba menghentikan tubuhnya sementara jantungnya berteriak, ini buruk. Saat tubuh Xiao Yan berhenti, pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba melebarkan matanya, dia segera berdiri karena terkejut, pakaiannya bergerak tanpa adanya angin saat tatapannya menatap Xiao Yan dengan saksama, setiap kata-katanya diucapkan dengan jeda, gerakan 3000 petir. Xiao Yan biasa mengungkapkan gerakan 3000 petir, yang dia sembunyikan, dan berhasil menghindari serangan binatang petir ini, namun, tubuhnya baru saja berhenti ketika binatang petir itu merasakan sesuatu, ia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak dengan marah, keempat kakinya dengan keras menginjak tanah, garis retakan menyebar dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi petir yang melesat ke arah Xiao Yan. Huff! Ekspresi dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah bertemu dengan binatang petir ini beberapa kali, sepertinya skill ini adalah gerakan membunuh Hong Chen, kekuatannya memang cukup besar, sepertinya skill Dou kelas D, namun, tampaknya membutuhkan darah esensi untuk mengaktifkannya. Jadi, begitu skill ini digunakan, dia akan jatuh ke dalam kondisi lelah, dengan kata lain, Hong Chen saat ini tidak lagi memiliki kekuatan bertarung,
selama Xiao Yan bisa menyelesaikan binatang petir ini yang berubah dari petir Douqi di tubuh Hong Chen, pertempuran ini akan berakhir dengan klan Hong kalah. Xiao Yan dengan cepat mundur beberapa langkah, tangannya dengan cepat membentuk segel karena banyak bayangan yang terbang, menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Mengikuti pembentukan segel tangannya, gelombang kristal hijau giok bersinar dengan cepat melonjak dari tangannya. Segel tangan dipindahkan sementara pukulan liar di depan menyerang sekali lagi, itu bahkan disertai dengan raungan petir kecil. Xiao Yan sedikit mengernyit, langkah kakinya mundur sekali lagi dan mulutnya juga dengan cepat berdenyut. Pada akhirnya, dia menjadi seperti katak saat dia tiba-tiba membuka mulutnya. Segera, auman singa harimau yang menggugah jiwa menyerbu ke langit. Auman hancur emas harimau singa. Gelombang sonik seperti zat yang tiba-tiba menyebar dari mulut Xiao Yan dengan cepat. Dalam menghadapi tabrakan langsung dengan gelombang sonik ini, tubuh binatang petir yang dengan ganas menerkam berhenti dengan segera. Petir di sekujur tubuhnya berkedip dengan liar seperti listrik. Keempat anggota tubuhnya juga bergesekan dengan tanah saat dipaksa mundur puluhan meter sebelum akhirnya berhasil memblokir sepenuhnya kekuatan gelombang sonik. Kekuatan dari gelombang sonik baru saja tersebar ketika mata besar binatang petir itu berkedip, raungan rendah dikeluarkan saat mengangkat kaki depannya, tubuh besarnya menerkam ke depan seperti harimau lapar, yang telah menemukan mangsanya, dan melompat puluhan meter ke depan sebelum muncul di atas kepala Xiao Yan, mulutnya yang buas, tertutup cahaya kilat, dengan kejam menggigit kepala Xiao Yan. Xiao Yan tidak mundur lagi saat menghadapi gigitan liar dari binatang petir itu. Kecepatan di mana tangannya membentuk segel menjadi lebih cepat. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti dan kristal hijau giok yang cerah bersinar dengan cepat diaglomerasi menjadi sidik jari energi misterius. Jejak tangan energi hijau giok ini hanya seukuran telapak tangan, seluruh tubuhnya memancarkan kilau kristal, tampak seolah-olah itu dibuat oleh kristal berwarna hijau yang memberinya penampilan yang sangat indah. Tidak hanya penampilannya yang cantik, tetapi energi yang terkandung di dalamnya juga cukup menakutkan. Sementara sidik jari terbentuk, sosok gelap di atas kepala Xiao Yan juga dengan cepat tiba, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke mulut besar dari cahaya petir itu, tubuhnya mengelak dan lengannya melengkung dengan cara yang aneh sebelum menekan ke kepala binatang petir itu. Segel pembalik laut. Binatang petir itu segera mengeluarkan raungan yang menakutkan ketika keduanya bertemu. Busur petir yang berderak melompat ke seluruh tubuhnya, namun, kilatan petir ini dengan cepat menghilang dengan cara yang aneh ketika mereka melakukan kontak dengan cahaya kristal hijau giok. Menghancurkan, rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah, tangannya bergetar hebat dan kekuatan segel cahaya tiba-tiba meledak. Cahaya hijau giok cerah seperti matahari yang meledak pada saat ini, kekuatan cahayanya menutupi kilat liar dan ganas di tubuh binatang petir itu. Di bawah erosi energi agung ini, binatang petir yang arogan itu mengeluarkan rengekan terisak. Pada akhirnya, itu berubah menjadi titik cahaya berwarna perak dengan suara ledakan dan meledak di depan banyak mata yang terkejut. Segel cahaya juga dengan cepat menghilang saat binatang petir itu meledak. Mata Xiao Yan dingin saat dia melirik wajah terkejut Hong Chen di kejauhan. Dia mengencangkan tangannya dan penguasa yang berat sekali lagi muncul. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seketika menghilang. Ekspresi Hong Chen berubah saat dia melihat tubuh Xiao Yan menghilang. Dia melihat ke arah palu petir perkasa di sampingnya dan tangannya buru-buru terulur. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh palu, angin kencang bertiup kencang ke tubuhnya, kekuatan dahsyat mengguncang tubuhnya hingga terseret ke tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Gruk, Hong Chen memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat sekali lagi. Sebelum dia bisa bangun, sosok hitam itu datang menyerang lagi. Akhirnya, itu membawa momentum sambaran petir saat itu dengan kejam menghantam kepala Hong Chen. Aku mengaku kalah. Mata Hong Chen menyusut saat dia buru-buru berteriak ketika dia melihat tubuh besar penguasa muncul. Penguasa yang berat itu tiba-tiba berhenti ketika masih setengah kaki dari kepala Hong Chen. Kekuatan yang terkandung di dalamnya ditransmisikan melalui udara dan membanting seluruh tubuh Hong Chen ke tanah. Hong Chen tampak seperti katak yang telah diratakan, seluruh tubuhnya tampak sangat menderita. Pada saat ini, Xiao Yan memegang penggaris dengan satu tangan.
tubuh penguasa besar itu berhenti di atas kepala Hong Chen sementara seluruh tubuhnya ditekan ke tanah. Adegan ini menyebabkan seluruh panggung batu langit menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang mengharapkan akhir seperti itu. Pada awalnya, tidak ada yang mengira bahwa jenius muda terkenal dari kota Tianbei ini akan dikalahkan dengan cara yang begitu mengerikan dan menyedihkan oleh seorang pria muda yang tampak asing. Pertarungan telah berlangsung untuk jangka waktu tertentu, tetapi siapapun dengan penglihatan yang benar-benar hebat akan dapat menemukan bahwa Hong Chen telah menggunakan semua kekuatannya sementara pria muda yang berpakaian linen itu tampak seperti sumur tua tak berdesir sejak awal. Dia tampak seperti air tanpa dasar yang tak terduga, sehingga sulit bagi orang lain untuk memprediksi apapun. Dia benar-benar menang. Semua orang dari klan Han di kursi klan Han memandang Hong Chen di arena yang dipaksa oleh penguasa berat Xiao Yan sampai dia bahkan tidak berani bergerak. Mereka menghirup udara dalam-dalam dan bergumam dengan sikap yang menunjukkan bahwa mereka tidak cukup berani untuk mempercayai situasinya. Meski aku sudah sangat memikirkannya, sepertinya aku masih meremehkannya. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Han Qi menghembuskan nafas pelan sambil menghela nafas. Dua orang paling bahagia adalah Han Yue dan Han Sue. Han Yue menghela nafas lega, tampak seolah-olah dia telah melepaskan beban berat sementara Han Sue bahagia tanpa bisa dijelaskan. Sosok kurus di arena tanpa sadar telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dalam hatinya. Tepuk tangan. Panggung batu langit hening sesaat sebelum keheningan perlahan dipecah oleh gelombang tepuk tangan dan sorakan. Pertarungan seru antara generasi muda membuat mereka merasa perjalanan mereka berharga. Hal ini terutama terjadi pada pria muda yang berpakaian linen, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam pada mereka. Ekspresi orang-orang dari klan Hong sangat jelek di tengah sorak-sorai seluruh tempat. Awalnya, mereka mengira telah menjebak klan Han, tetapi mereka akhirnya menjebak diri mereka sendiri. Mereka telah kehilangan muka hari ini. Xiao Yan perlahan menarik penguasa Suan beratnya sambil berdiri di arena. Dia menunduk, melirik Hong Chen sebelum berbalik untuk pergi. Tubuh Xiao Yan baru saja berbalik ketika ekspresi buas dan ganas melintas di mata Hong Chen saat dia berbaring di tanah. Kedua tangannya menekan ke tanah dan panah tersembunyi petir keluar dari lengan bajunya dan menembus punggung Xiao Yan. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga segera menyebabkan banyak orang mengeluarkan seruan. Segera, kutukan terdengar. Xiao Yan telah membiarkan Hong Chen hidup, namun yang terakhir benar-benar berani melakukan tindakan yang begitu hina dan pengecut. Panah tersembunyi petir secara akurat menghantam punggung Xiao Yan di depan banyak tatapan kaget sebelum menembusnya, namun, tidak ada sedikit pun darah yang muncul sebagai hasilnya. Sebaliknya, hal itu menyebabkan sosok itu secara bertahap menjadi buram. Afterimage. Hati Hong Chen langsung kaget saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru mundur. Namun, kakinya baru saja melangkah mundur saat tubuhnya tiba-tiba menegang. Sebuah tangan tanpa sadar telah ditempatkan di belakangnya. Berhenti. Banyak raungan marah segera dipancarkan dari kursi klan Hong saat mereka melihat Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakang Hong Chen. Orang tua berpakaian abu-abu itu segera bergerak, berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah arena. Kamu telah menyerahkan hidupmu ini, jangan menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Suara lembut ditransmisikan ke telinga Hong Chen sementara hawa dingin yang menakutkan menyebar dari hati Hong Chen. Sebelum dia bisa memohon belas kasihan, sebuah kekuatan telah ditembakkan dengan kejam ke punggungnya. Grok, seteguk darah segar keluar dengan liar dan tubuh Hong Chen jatuh dengan lemah. Akhirnya, kepalanya membentur tanah. Xiao Yan melepaskan nafas dan menendang pada saat yang sama, mengirim tubuh Hong Chen terbang menuju kekuatan yang ditembakkan. Pria tua berpakaian abu-abu yang sedang bergegas akan menyerang ketika dia melihat Hong Chen menembak ke arahnya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatannya berkurang. Tangannya meraih Hong Chen dan buru-buru mengamatinya. Tiba-tiba, ekspresi pria itu menjadi suram. Hong Chen memang masih memiliki sisa nafas, namun, pembuluh darah di tubuhnya telah benar-benar dipatahkan oleh telapak tangan Xiao Yan. Dengan kata lain, bahkan jika Hong Chen disembuhkan, kemungkinan dia akan lumpuh. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu menyeramkan saat dia menoleh ke Xiao Yan. Dalam kemarahannya yang ekstrim, dia akhirnya tertawa. Bagus, bagus, Anda benar-benar berani membunuh seseorang dari Wind Lightning Pavilion saya, bocah, kamu pasti akan menyesal. Orang tua itu mengayunkan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar.
Angin menyelimuti Hong Chen yang tidak sadarkan diri sebelum melemparkannya ke arah kelompok Hong Li yang mengikuti dari belakang. Hong Li menerima Hong Chen hanya karena ekspresinya langsung berubah menjadi hijau. Tatapannya dipenuhi dengan ekspresi ganas saat dia melihat Xiao Yan. Terlepas dari siapa Anda, klan Hong saya tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Suara kejam Hong Li menyebabkan panggung batu langit yang berisik secara bertahap menjadi sunyi. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan kata-kata kejam Hong Li ini. Dia menjawab dengan suara lemah, menurut apa yang dikatakan kepala klan Hong, ini salahku untuk membalas ketika dia melancarkan serangan diam-diam terhadapku. Kamu juga harus tahu bahwa jika aku tidak cepat mengelak lebih awal, akhiranku tidak akan lebih baik dari dia. Aku yang dulu tidak peduli tentang ini, Anda telah memukuli anak saya menjadi lumpuh, aku akan menggunakan hidupmu sebagai pembayaran. Hong Li berbicara dengan cara yang buas. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, hari ini, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, sebelum ini, bagaimanapun, kamu harus memberitahu diriku yang dulu di mana kamu telah mempelajari gerakan 3000 petir, Wind Lightning Pavilion pasti tidak memiliki murid sepertimu. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit, itu memang telah dikenali, tetapi jadi bagaimana jika itu diakui?